Apa itu globalisasi? Globalisasi secara harfiah, globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar bahkan seperti menghilang alias tanpa batas akibat kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Mengapa batas negara seolah pudar bahkan lenyap? Batas negara disebut pudar karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun secara sangat mudah karena bantuan alat transportasi modern. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kondisi seperti dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Globalisasi memungkinkan orang, barang, dan jasa, serta informasi untuk bergerak lebih bebas, cepat ke seluruh dunia. Hal ini membantu kita mengetahui lebih banyak hal dari berbagai belahan dunia, mencoba makanan dari negara lain, mengikuti berbagai tren di media sosial, berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara, dan informasi isu global. Lantas, apa pengertian globalisasi menurut para ahli? Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang selanjutnya ada Malcolm Waters. Globalisasi adalah proses sosial yang selalu berakibat tidak adanya batasan geografis antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir, Preston and Lehman. Globalisasi adalah perkembangan yang sangat cepat atas ketergantungan dan hubungan antar negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Apa saja sih faktor penyebab globalisasi? Faktor penyebab globalisasi terdapat 5 hal. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, hubungan antar negara, kemudian transportasi, perdagangan internasional, dan peran organisasi internasional. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, utamanya internet dan telekomunikasi, menjadi pendorong utama globalisasi. Adanya teknologi ini memudahkan pertukaran informasi, ide, dan data secara instan, menghubungkan orang dari berbagai negara, dan memfasilitasi adanya kerjasama dan inovasi tingkat global. Yang selanjutnya, hubungan antar negara. Kerjasama antar negara dalam berbagai bentuk, termasuk bilateral, multilateral, dan internasional, juga mendorong proses globalisasi, misalnya Uni Eropa. Yang selanjutnya, kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi, khususnya udara dan laut, membuat barang dan orang dapat secara cepat bergerak ke seluruh dunia. Hal ini mempercepat distribusi barang, perdagangan internasional, pariwisata, dan pertukaran budaya. Perdagangan internasional merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya globalisasi. Perdagangan internasional melibatkan proses pertukaran barang dan jasa antar negara dan membuat hubungan ekonomi yang erat karena produk dari satu negara bisa diakses dengan mudah oleh negara lain. Hal ini menciptakan rantai pasokan global dan meningkatkan ketergantungan ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, adanya peran lembaga internasional. Lembaga internasional seperti PBB, WHO, ASEAN, IMF, dan organisasi lainnya membuat setiap negara dapat duduk untuk membahas masalah bersama dan bekerja sama dalam mengatasi isu global. Masalahnya, misalnya saat pandemi COVID-19, berbagai negara bekerja sama dengan WHO dalam menangani wabah ini, termasuk memfasilitasi distribusi vaksin. Apa saja sih karakteristik globalisasi? Yang pertama, adanya perubahan ruang dan waktu, saling ketergantungan di bidang ekonomi, meningkatnya interaksi, masalah bersama meningkat, dan banyaknya perdagangan antar negara.
Yang pertama, perubahan jarak, ruang, dan waktu. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi seperti memperkecil jarak dan waktu, pesawat, internet, dan smartphone mungkin orang dan barang untuk bergerak dengan cepat ke seluruh dunia tanpa terhambat batas geografis. Saling ketergantungan di bidang ekonomi. Globalisasi menciptakan ketergantungan ekonomi dan perdagangan antar negara, menciptakan negara saling ketergantungan dalam hal perdagangan barang, layanan, dan investasi. Perubahan dalam satu ekonomi dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi negara lain, menciptakan keterkaitan ekonomi global yang kompleks. Meningkatnya interaksi, penyebaran budaya, pertukaran seni, dan interaksi antar budaya melalui media sosial, internet menciptakan keberagaman budaya yang lebih terbuka dan dapat diinteraksi oleh siapa saja. Dan yang terakhir, masalah bersama meningkat. Seiring dengan meningkatnya hubungan global, muncul juga masalah bersama yang membutuhkan kerjasama antar negara. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, perdamaian, dan keamanan internasional membutuhkan kolaborasi untuk memecahkannya. Serta yang terakhir, banyaknya perdagangan antar negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang lengkap untuk saling memenuhi kebutuhan. Dibutuhkan perdagangan antar negara. Proses impor dan ekspor barang pun dilakukan. Misalnya, Indonesia mengekspor kopi ke Malaysia, Jepang, dan Vietnam. Tetapi Indonesia juga mengimpor BBM dari Malaysia dan Singapura. Dampak globalisasi. Globalisasi tidak hanya berdampak positif dan negatif, bagaikan pisau bermata dua. Yang pertama, dampak positifnya. Banyaknya kerjasama antar negara juga membuka peluang kerjasama global yang dapat mendorong orang untuk meningkatkan keterampilan agar bisa bersaing di pasar global. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan menjual produk ke berbagai negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antar negara juga membuka peluang bekerja di luar negeri. Kemajuan teknologi yang memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan budaya membuat masyarakat lebih toleran terhadap keberagaman. Nggak hanya itu, pertukaran budaya melalui globalisasi juga membawa kejayaan budaya. Globalisasi membawa dampak positif yang signifikan untuk masyarakat, memudahkan akses ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi terkini, dapat memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang dapat memajukan masyarakat. Tetapi, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Meskipun membawa banyak dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif, misalnya perdagangan internasional membuat barang impor menguasai pasar lokal. Hal ini tentu sulit bagi pengusaha lokal jika gagal bersaing. Bukan tidak mungkin, mereka gulung tikar. Di samping itu, perdagangan internasional dan mobilitas global juga bisa merusak lingkungan karena polusi yang ditimbulkan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia juga menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Meskipun pertukaran budaya membawa kekayaan dan pemahaman yang berharga, terlalu menyukai budaya luar dibanding lokal dapat mengakibatkan penurunan nilai-nilai tradisional dan mengancam kelestarian budaya lokal. Kesimpulannya, globalisasi memang membawa banyak kemajuan dan kemudahan, tapi ingat untuk terus mendukung produk lokal dan mencintai budaya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.